2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di ruang rektor ITS PKU dan saya sekarang dengan Bu Rektornya. Bu Weni, siapa boleh nggak mengerti ya? Ini bisa lepas ya? Boleh silakan. Insya Allah. Sudah sih lagi? Sudah. Saya juga sudah. Sudah alumni juga. Alumni COVID. Kok sih? Kok sih kita wawancarai semuanya jual ini apa ya? Saya Weni Astuti. Weni Astuti. Panggilannya Weni aja. Bu Weni. Lengkap. Cekaos Bu Weni. Kalau lengkap gimana tuh? Saya di Solo, asli Sragen. Masih Sragen. Jadi sudah sejak 1999. 99. Jadi lulus akper PKU juga. Oh, berarti jenengan itu akademinya di sini juga? Iya, saya alumni. Yes, luar biasa. Alumni 99, kemudian tahun 2000 bergabung lagi dengan akper PKU waktu itu. Sekarang menjadi ITS PKU. S1-nya di mana? S1-nya di Sahid. Oh, Sahid. Oh, Sahid. Perawat Itu di Solo ya. Pas S2-nya? S2-nya di UNS. UNS. Kedokteran keluarga. Terus alhamdulillah kemarin baru selesai 2020. S3 di Malaysia. Wah, S3-nya udah selesai kan? Malaysia. Berarti punya Scopus. Selalu ya itu. Ada berapa Scopusnya? Baru satu. Baru satu. Nanti kita bantu, Bu. Alhamdulillah. Aku bagus dibanting. Oke, Bu, mengawali karir, apa yang menarik ketika penjenengan memutuskan jadi seorang pendidik? Sebetulnya ya wadarullah aja ya. Karena memang dulu tidak pernah berani bermimpi begitu ya untuk jadi dosen atau lagi. Karena kalau kuliah di kesehatan, keperawatan waktu itu akper ya. Orang kampung sih Mas, saya dari Sragen. Jadi pokoknya kuliahnya jadi perawat gitu kan. Jadi tidak pernah terbersit untuk jadi dosen atau pendidik. Tapi waktu itu memang situasinya ada banyak kesempatan untuk bisa tidak hanya jadi perawat. Kebetulan ya sedikit berprestasi begitu. Kok sedikit? Waktu itu. Jadi ketika lulus saya diminta memilih apakah milih di pelayanan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Solo atau di pendidikan, karena waktu itu kita kan masih di bawah ini ya, Departemen Kesehatan waktu itu, sehingga tidak mengharuskan dosen itu harus lulusan S2 atau S1. Jadi saya lulus D3 itu ngajar adik tingkat, kembali lagi ke kampus. Itu masih boleh ya? Masih boleh, nggak masalah gitu. Baru kemudian ambil akta waktu itu, jadi belum ada pekerti, AA, ini masih kayak guru. Akta 4 atau 5? Iya, akta 3 karena saya masih D3. Oh iya. Jadi seru, ketemu adik tingkat lagi. Oh iya, wah itu banyak yang kasus kayak gitu. Ketemu karo mahasiswane jalan satu akademik ini. Iya. Tapi kan nggak masalah, Bu. Nggak masalah waktu itu. Jadi ya mungkin karena memang sudah terpaksa karena situasi ya. Karena memang, tapi waktu itu sejak di semester akhir itu saya paling senang kalau disuruh presentasi. Jadi kalau praktek di rumah sakit presentasi tentang kasus-kasus pasien itu saya senang, sehingga untuk berbicara di depan teman-teman waktu itu ya, di depan teman-teman dulu itu alhamdulillah sudah percaya diri gitu, sehingga ketika masuk sini kemudian di mikro teaching gitu hasilnya memang kayaknya punya bakat jadi guru. Dari Kroso? Iya, sebenarnya nggak ada keturunan dong, bapak saya kan buruh tani. Ibu saya cuma bikin ini kasur dari kapuk waktu itu. Jadi memang saya berangkat dari keluarga sederhana. Apa menariknya atau apa urgensinya ketika ibu jadi konsewu dalam seperti itu kok kemudian bisa menjadi seorang edukatif, pendidik? Apa yang bisa dipetik? Ya. Ini tuh gulanya khas banget. Gulanya itu kalau manis-manis. Jadi
Karena waktu itu apa ya, di semester akhir tuh saya aktif berorganisasi. Jadi yang awalnya saya itu biasa-biasa saja, maksudnya kurang begitu percaya diri. Begitu saya diberi tantangan oleh teman dosen gitu, kok bisa ya ternyata saya, kok mampu ya, kok pede ya gitu. Akhirnya berarti ada sesuatu yang memang saya nanti harus berbeda sama teman-teman lah gitu. Jadi sederhananya seperti itu, saya pengen berbeda gitu. Artinya pada saat itu mungkin konsep berpikir teman-teman yang kuliah di akademi keperawatan itu ya paling jadi perawat gitu kan. Tapi kenapa di benak saya waktu itu sudah berpikir saya mau cari jalan yang berbeda gitu. Akhirnya ya qadarullah dikasih jalan itu. Nggak tahu saya ngelamarnya karena waktu itu 10 besar itu kan langsung diterima di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Solo. Begitu saya memasukkan lamaran, panggilannya itu diminta memilih gitu, di pendidikan atau di pelayanan. Iya, istiharoh. Istiharoh. Dapatnya jodoh Bu. Belum. Waktu itu masih imut, masih 22, 23. Jadi memilih di pendidikan dan nyaman, gitu, menyenangkan. Ternyata melihat waktu itu adik tingkat, kemudian juga ada mahasiswa-mahasiswa baru yang beberapa kali saya termasuk dulu terpilih menjadi dosen favorit itu. Jadi bahkan setiap tahun itu yang milih mahasiswa itu BEM waktu itu IKM itu. Jadi alhamdulillah ini justru semakin menguatkan, inilah passion saya gitu. Akhirnya mulai sekolah lagi, kuliah lagi sampai S3. Apa menariknya ketika di depan kelas? Apa ya? Pernah nggak ngalami juga lagi capek tapi begitu di depan kelas terus sembuh gitu, begitu power gitu? Kebetulan saya sejak lulus kuliah itu ngajar keperawatan jiwa. Waduh, dia tadi jiwa ya. Jadi temanya itu selalu harus bagaimana membuat mahasiswa itu sehat jiwa kan. Artinya memang Aku sekolahnya kan ya. Jadi sebelum ngajar itu gimana membangun mood kita dulu gitu, sehingga nanti mahasiswa tersemangati. Kebetulan juga saya diamanai di bagian kemahasiswaan, jadi dekat sekali dengan mahasiswa itu. Rasanya kalau sudah masuk kelas itu mau keluar itu, mau selesai itu berat gitu. Jadi di KSKS jadi ini minum SKS skripsi. Kalau mau masuk agak males. Iya. Kita harus cari apa itu mood booster gitu kan. Tapi begitu sudah masuk ketemu mahasiswa itu luar biasa. Itu panggilan seorang pendidik itu seperti itu. Dan itu sing merasa pandai pasti akan merasa kayak gitu itu. Iya, alhamdulillah. Ambil S3. Kita di Gimana ceritanya? S3 lagi-lagi saya qadarullah juga ya. Jadi kadangkala kita atau saya ini tidak pernah membuat planning gitu untuk hal-hal tertentu, karena memang menyadari mungkin ada beberapa pertimbangan atau sumber yang pendukung yang kurang kuat gitu, sehingga dijalani aja mengalir, tiba-tiba ada kesempatan gitu. Nah, S3 ini juga kebetulan dari yayasan, dari Persyarikatan Muhammadiyah ini kan memang saya sejak 2012 itu kan diamanai jadi yang waktu itu Akbar kan pimpinannya direktur. Kemudian saya wakil direktur waktu itu 1 tahun. Bidang? Setelah itu kemahasiswaan. Setelah itu kita berubah bentuk menjadi sekolah tinggi. Saya yang diamanai jadi ketua Stikes waktu itu. Sehingga di tengah-tengah itulah 2016 ya, saya 2016 di periode kedua saya dipilih kembali. Itu saya kan mengajukan untuk bisa kuliah itu. Ya, tetapi kan konsekuensinya memang harus saya pertimbangkan. Salah satunya tidak mungkin saya sambil menjabat gitu. Tapi oleh BPH dalam hal ini kan mendapatkan arahan bagaimana supaya
bisa kuliah, tetap jalan, tapi juga menyelesaikan amanah saya sebagai ketua Stikes. Akhirnya ambil by riset saya, jadi nggak ngambil di dalam negeri supaya bisa fleksibel waktunya. Dan Itu kemudahan. Iya, alhamdulillah. Pertama di prodi itu atau program studi itu saya lulus luar biasa. di Malaysia. Fotonya ibu itu nampak di mana? Bu nak misalnya, Jadi malu saya. lu nggak usah malu, kenyataannya gitu. Itu nggak bisa masing-masing terus gimana? Di sana ada, di sana ada, di sana ada. Ya itu bagian dari ikhtiar kita ya. Jadi memang untuk sementara ini kata huma saya loh ini ya. Kata huma saya itu ITS ya identik dengan Bu Weni gitu. Iya, itu sama mentor. Jadi itu justru dari para wartawan itu kalau memberi masukan itu iklan atau apa itu ya Sosoknya Pak Bu Weni ada gitu. Iya. Ya barangkali pada saat itu tidak banyak pimpinan perguruan tinggi perempuan gitu ya. Yang pada saat itu juga masih muda. Terus sekarang kan sudah Emang berapa? seusia enggak? Emang berapa? Pada saat itu jadi Saya masih Iya, 17 dulu. oh sama Oh iya. Aduh. berapa tahun yang lalu. Oke. Jadi ketika ibu menjabat rektor, waktu itu apa yang kemudian terbersit pertama kali di benak ibu? Ya sebetulnya sama aja sih rasanya ketika saya diamanai wakil direktur, kemudian ketua sekolah tinggi, kemudian menjadi rektor, itu kan suasana hati dan suasana kampus itu sama. Hanya memang tantangannya lebih berat karena memang secara kelembagaan kan perubahan dari sekolah tinggi menjadi institut ini kan memberikan tantangan yang lebih berat lagi. Cuma sejak awal saya diberi amanah itu sudah selalu mindset saya harus saya buat optimis gitu. Karena perguruan tinggi ini di bawah Persyarikatan Muhammadiyah gitu. Nama besar Muhammadiyah, kemudian secara networking kita juga sangat punya kesempatan luas sekali untuk melebarkan itu di benak saya ya rugi kalau saya tidak bisa membesarkan institusi ini gitu. Sehingga optimisme ini yang saya harus terus sampaikan kepada teman-teman ya, tim saya di bawah ini, supaya kekuatan ini bisa menjadi modal besar ya. Ini kan tim ini kekuatan yang sangat besar, di samping kita sudah punya kalau analisa SWOT itu, strength kita itu Persyarikatan Muhammadiyah itu. Nama besar Muhammadiyah, jadi rugi kalau kita nggak bisa membesarkan ITS ini gitu. Jadi ya bismillah itu waktu diberi amanah rektor, bismillah saya harus bisa membesarkan institusi ini dengan semanfaat yang sebesar-besarnya untuk umat. Ada tak-tak gitu, slogan gitu dulu. Slogannya banyak ya. Kalau secara pribadi sejak dulu ini juga menjadi motonya ya, semacam semangatnya untuk institusi juga gitu. Kalau saya selalu berpikir jangan biasa melakukan kebiasaan yang biasa kalau ingin menjadi biasa ya. Biasa-biasa mana harus lebih ya Bu ya. Nah, yang lebihnya apa? Kau ya. Contohnya lebihnya gimana? Oh iya, yang jelas kita tidak biasa melakukan kebiasaan yang biasa gitu. Untuk institusi juga seperti itu kita. Jadi sesuai dengan branding kampus kita, kampus inspiratif gitu. Kita selalu harus bisa menunjukkan inovasi yang bisa menjadi contoh atau role model untuk teman-teman perguruan tinggi sejenis. Ini sudah kita buktikan, alhamdulillah banyak sekali trust dari perguruan tinggi yang
sejenis mungkin di kelas yang sama gitu ya, itu datang silaturahim ke sini gitu untuk sama-sama belajar. Dan kita ingin apa yang kita lakukan ini menjadi inspirasi juga untuk teman-teman pengelola perguruan tinggi yang lain gitu. Itu yang menjadi semangat kami. Kemudian yang kedua, kita itu kan sebetulnya kalau menyerah pada kondisi itu, kelemahan kita kan ada di kampus kita itu kan di desa gitu. Maka nanti tantangan saya, harapan saya itu besar untuk ITS ini. Kita kampus di desa tetapi luar biasa animo masyarakat atau calon mahasiswa yang masuk ke sini itu. Karena kita juga punya slogan bagus loh Mas. Di kampung tapi prestasi melambung, di desa tapi mendunia gitu. Kayaknya hanya di ITS-PKU. Iya, karena di pinggir jalan ini ada fase. Tapi itu kelemahan sekaligus jadi kelebihan Ibu. Iya, harus dijadikan sebuah kelebihan. Kalau mungkin orang menyerah pada keadaan, ini kan kelemahan, maka kita harus cari kekuatan-kekuatan lain ya. Kemudian peluang-peluang yang bisa kita lakukan supaya sekarang jenengan bisa lihat, alhamdulillah itu walaupun kita kampusnya di perumahan di perkampungan, iya itu padahal saya semua gitu. Tapi tadi kesini juga masih harus dari Google Map. Tapi ngubung sini sering enggak itu ada kampus di. Oh, kalau tahunya udah lama. Cuman nyetnya di sini. Jadi memang. Tapi teman-teman, sebenarnya kalau masuk sini nggak sulit. Wong tinggal road rail, pasti di setiap sudut-sudut itu mesti ada plakatnya, menunjuknya. Jangan salah, sekarang kita justru sering jadi penunjuk. Gitu. Oh, kan kalau di ngomong bener di ITS-PKU. Oh, iya penting. Kalau jual tanah itu, iklan itu dekat kampus ITS itu ya. Ini kan salah satu manfaat juga kehadiran kampus ITS ini menganggap perekonomian masyarakat dipilih. Branding. Ya. Tapi kita sudah punya strategi-strategi untuk menutup ya, atau mungkin juga kalau dianggap itu sebuah kelemahan ya kita akan tutup dengan kelebihan-kelebihan kita. Prestasi tentunya itu. Nah, sekarang pertanyaannya prestasi. Selama menjabat itu apa mungkin yang pernah diraih? Kalau standar prestasi untuk perguruan tinggi ya parameternya akreditasi itu. Yang memang itu tuntutan tidak hanya pemerintah tapi masyarakat, karena kepercayaan masyarakat itu bisa kita peroleh ketika kita bisa menunjukkan bahwa kita sesuai standar, bahkan bisa melebihi standar. Tapi yang lebih penting lagi, kita tidak hanya ingin memenuhi standar. Ya. Standar itu cukup. Standar batas normal. Iya cukup, makanya itu biasa kan. Nah, kita maunya luar biasa. Jadi kalau bicara prestasi yang jelas tidak harus dalam bentuk sebuah reward atau award atau piala atau apa ya. Tapi kita bisa memenangkan sebuah kompetisi, kompetisi di tengah masyarakat, tidak hanya bicara Solo saja, bahkan Jawa Tengah, nasional gitu. Kita siap berkompetisi karena kita tidak hanya bicara ya tadi saya katakan kalau reward, piala dan seterusnya bisa Mas Bambang lihat itu banyak sekali yang itu juga ada dua itu. Dan itu juga itu standar karena ini juga masuk dalam penilaian akreditasi kan, kita anggap ini standar itu. Tapi bagaimana kita bisa meraih kepercayaan masyarakat, artinya kita bisa berkompetisi dengan kompetitor-kompetitor kita. Inilah yang saya anggap ini sebuah prestasi yang tidak mudah. Ini kalau tim kita nggak bagus itu, tim ITS itu nggak solid, kompak, kerja keras, kerja ikhlas, kerja cerdas dan mumtaz itu. Mumtaz gitu. Bukan tuntas Bu, nggak dituntaskan. Mumtaz ini kan sudah sempurna. Ya, ini luar biasa kan. Ya. Gitu. Bu, angkanya berapa sekarang? Apa ini? Angka kredit.
Lupa. CFA. Hah? CFA. Jabatan fungsional. Lupa Bu ya? Enggak. Kalau bicara pribadi ya. Oh. Ini kan udah dokter. Sebentar lagi kan tinggal paling 100 200. Udah paling Tak kira kita lebih bicara soal aja itu. Kalau saya secara pribadi, saya punya tanggung jawab moral untuk memotivasi teman-teman. Ya tentunya saya harus lebih leading dong di antara teman-teman gitu. Kalau saat ini karena memang saya kemarin baru lulus kan baru lektor. Jadi ini yang sedang kita proses kepala. Kalau perlu tidak lama lagi, mudah-mudahan doanya nanti. 650 atau 700? 750. 750. Kemarin kan 700 ya? 700 sudah masuk. Kalau teman-teman, alhamdulillah teman-teman dosen di sini, apalagi yang fresh graduate yang masih muda-muda, semangatnya luar biasa itu. Ya, publikasi tulisan. Kalau sudah seperti kita sama nggak? Kayaknya sih nggak mengenal usia yang itu tinggal kita bagaimana memaintain aktivitas dan kinerja. Ya memang itu kewajiban. Ya. Memang harus menyadari itu kewajiban kita. Kalau prodinya ada berapa sekarang Bu? Tentunya kalau dari akademi ke sekolah tinggi dan institut kan berubah. Sekarang berapa? Atau dari dulu D3 itu perawat aja ya? Iya. Perawat. Terus di satu prodi. Satu prodi. Di sekolah tinggi? Kita hanya 3 prodi. Saya sekarang 7 prodi. Oh 7. Oke. Iya. Jadi memang ini juga saya katakan yang tadi prestasi itu. Jadi kita harus bisa mengambil peluang yang memang bisa kita kembangkan untuk kampus ITS ini, yang tidak banyak peluang ini diambil oleh perguruan tinggi sejenis ini. Jadi kalau kita bicara pengembangan institusi ini kan tidak bisa lepas dari 4 P ya. Jadi produk, price, kemudian promotion, satu lagi place. Ya, kalau pengembangan institusi, barang, jasa dan lain sebagainya. Nah, kalau bicara produk ITS ini, kecuali yang prodi lama ya, prodi barunya ini memang kita strateginya adalah prodi yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, langka dalam hal ini, kebutuhannya tinggi tapi produksinya tidak banyak atau kurang. Tidak banyak juga teman-teman perguruan tinggi bermain di sini karena banyak faktor. Bisa jadi ini terlalu cost-nya terlalu tinggi, mungkin juga SDM, tapi kita berani gitu. Maka kemarin ketika kita melahirkan prodi anestesi dan elektromedik ini, kita sebut istilahnya itu prodi yang prestisius dan ambisius. Iya. Waktu itu. Ini saya yang waktu membaca pertama elektromedis sama informatika medis apa ya? Bukan ya? Bukan yang elektromedis ya? Elektromedis, teknik elektromedis sama keperawatan anestesiologi. Ya. Kenapa kita bilang kenapa kita katakan prestis? Karena memang ini bukan prodi yang murah gitu ya. Secara sarana prasarana, SDM sumber yang harus kita siapkan untuk pengadaan lahirnya prodi ini itu kosnya sangat tinggi. Dan itu juga rumitnya. Iya, SDM-nya juga karena harus punya dokter anestesi minimal 4 waktu itu. Kemudian ambisius ya, memang waktu itu prosesnya sangat rumit dari sejak nomenklatur itu belum ada di Kementerian Ristekdikti waktu itu, sampai kemudian uji publik dimunculkan prodi itu di nomenklatur, kemudian ada revisi dan seterusnya sampai disahkan nomenklatur. Kita waktu itu yang pertama mengawal itu. Hanya kita anggap ini ambisius gitu. Sudah berapa tahun itu, 5 tahun itu prosesnya, 4 tahun 2015 isinya turun. Iya, karena memang itu nomenklatur baru, langka, dan memang belum banyak yang berpikir ke situ. 2 prodi itu sebenarnya basicnya apa sih Bu?
basicnya ya sama dengan keperawatan. Oh, sama. Dan Cuman ini ada kompetensi khusus begitu. iya, kalau ini kan profesi, kalau anestesi ini profesi yang mengarah pada penata anestesi. Yang kalau istilah awamnya yang tukang bius di ruang operasi ya. Jadi itu saat ini kebutuhannya 1:2.500 ya. Kebutuhannya tidak salah. Jadi satu penata anestesi ini seluruh Indonesia ya 2.500 pasien. Jadi angka kebutuhannya sangat tinggi waktu kita mendirikan saat itu ya. Kemudian yang elektromedik ini profesi yang belum banyak dikenal oleh masyarakat. Ya. Ya, tahunya mungkin teknik elektro, kemudian teknik mesin, kan. Nah ini teman-teman profesi elektromedik ini yang bekerja memainten atau memelihara semua alat-alat kesehatan yang digunakan di rumah sakit itu. Itu profil secara umumnya seperti itu. Ini kalau bukan orang kesehatan mungkin tidak paham. Maka waktu itu tantangan kita berat. Bagaimana mengenalkan prodi ini atau profesi ini, itu kita menggandeng organisasi profesi itu sampai ayo kita tugas bersama ini mensosialisasikan apa sih sebetulnya profesi elektromedik itu, dan kebutuhannya luar biasa, sangat tinggi. Bahkan jadi sebelum kita melahirkan prodi itu kita harus analisa SWOT dulu, termasuk juga minta masukan dari seluruh rumah sakit PKU Muhammadiyah se-Jawa Tengah, karena kita punya forum kan. Dan ini banyak sekali rumah sakit PKU Muhammadiyah yang tidak punya profesi ini ya. Kadang kalau akreditasi itu pinjam mereka yang ASN gitu. Itu saat yang kedua, sebetulnya ada juga produksinya, tapi mereka lebih suka bekerja di industri, perusahaan, karena memang salarinya lebih tinggi, apalagi yang masih muda-muda itu. Nah ini tantangan, makanya kita ada program semacam ikatan dinas gitu dengan rumah sakit PKU se-Jawa Tengah. Jadi mereka yang angkatan pertama itu sudah habis di Inden itu. Berikutnya itu ini angkatan ke? Ini sudah angkatan ke 3 atau 4 itu. Jadi sudah mau lulus? Iya, tahun depan meluluskan. S1 kan? D4. D4. Nomenklaturnya baru D4. Terus kemudian tahun kemarin kita tawarkan ke rumah sakit, para direktur rumah sakit PKU Muhammadiyah itu supaya semacam memberikan beasiswa ikatan dinas. Mereka dibiayai, tapi nanti begitu lulus itu mereka ke rumah sakit itu, karena mereka kalau nggak diikat gitu lebih senang ke perusahaan ya, ke industri. Juga prodi ini kalau misalnya tidak ada, selama ini dipenuhi dengan jurusan apa? Oh iya, jadi kita itu mengelola prodi keperawatan itu sejak 1993. Termasuk tertua nomor berapa ya di Solo Raya, 2 atau 3, nomor 2. Ini menunjukkan bahwa pengalaman kita mengelola untuk prodi ini atau jurusan keperawatan ini insya Allah tidak perlu diragukan lagi. Pada saat itu akreditasi dengan Depkes pun kita sudah gemuk waktu itu ya. Kemudian alih pindah ke Dikti, alhamdulillah itu semua. Ini sudah branding kita itu Akper PKU, Stikes PKU ya. Sekarang ITS PKU sudah mulai berubah brandingnya. Tapi waktu Akper PKU, Stikes PKU itu branding kita ya perawat gitu. Ya, karena cepat ya Bu, antara sekolah tinggi dan institut itu cepat banget ya. Itu hanya sampai setahun apa ya? Ada setahun ya? Enggak, Akper ke Stikes itu prosesnya hanya 9 bulan. Setelah itu
kita berubah menjadi institut itu 2012 berubah Stikes, 2019 menjadi institut. Jadi memang kekuatan kita saat ini ya, dilihat indikatornya adalah daya serap kita ya, lulusan kita yang sudah tersebar, kemudian juga banyak yang sudah sukses atau menjadi yang memang di profesinya dia berkembang bagus, itu adalah keperawatan. Jadi sebelum lahir anestesi dan elektromedik ini ya, kekuatan besar kita di keperawatan. Sampai sekarang pun ya, mahasiswa di keperawatan ini kategorinya masih masih favorit mana-mana ya. Iya, karena memang sirkulasinya perawat itu kan selalu dibutuhkan ya, dan kebutuhannya sangat tinggi sampai kapanpun gitu. Karena rumah sakit pasti perlu perawat. Iya. Kalau Jumlahnya banyak, paling banyak nakes di rumah sakit paling banyak kan perawat. kalau seandainya mereka tidak bekerja di rumah sakit itu, alternatifnya perawat itu gimana bekerjanya? Iya, banyak sebetulnya ya. Makanya setiap kita mau salah satu membekali soft skill mereka itu harus merubah mindset mereka menjadi terbuka, itu jangan hanya berpikir nanti saya perawat di rumah sakit, di klinik begitu ya, tapi peluang kerja mereka bisa entrepreneur ya. Banyak kan sekarang perawat yang punya klinik, yang punya perawatan mandiri, kemudian juga mereka juga punya peluang besar untuk ke luar negeri. Kemudian juga sekarang saya sedang memotivasi mereka, ini profesi apapun ini menjadi yang punya bakat atau passion entertainment gitu. Bisa kayak Mas Bambang gitu kan. Bisa punya podcast, bisa Atas izin Allah. iya, ya itu Ya. tetap harus ini. Nah, kalau dulu Bu, sebelum ada jurusan Ibu ini yang biomedis dan juga anestesi ini, kebutuhan di rumah sakit itu dulu ini dipenuhi oleh jurusan apa Bu? Khusus untuk tenaga-tenaga yang anestesi dan setahu saya ya, setahu kami, karena memang kami sebelum mengajukan untuk dibukanya prodi itu kan sudah analisa di lapangan. Untuk anestesi selama ini dipenuhi dari hasil pelatihan. Pelatihan? Iya, jadi perawat.